Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita semua, orang-orang percaya yang siap masuk di dalam persekutuan firman-Nya bersama pada kesempatan kali ini. Mari kita awali di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan, di mana kami dapat melewati hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Tetapi jika kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, kami menyadari semua ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami saat ini juga mempersiapkan hati, pikiran, konsentrasi kami untuk bersekutu di dalam terang firman-Mu. Urapi berkati kami setiap pribadi tanpa kecuali satupun, agar kami betul-betul dapat bersekutu menikmati indahnya terang dan hikmat daripada firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami, sehingga kami dapat hidup memancarkan terang Kristus menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami dengan firman-Mu, sebab kami rindu akan perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak, sobat terkasih, tanpa terasa kita sudah melewati satu babak perjalanan hidup. Di dalam tahun 2021 kita sudah tutup lembaran hidup di tahun yang lalu, dan kita mengawali tahun yang baru. Sudah barang tentu untuk memasuki satu era kehidupan di tahun yang baru ini, kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan memasuki era tahun yang baru ini? Kita akan renungkan beberapa tuntunan firman Tuhan yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah adalah hidup yang berfokus kepada Allah, bertujuan menyenangkan hati Allah sebagai pemenuhan panggilan Allah di dalam setiap pribadi kita. Kita orang-orang percaya, kita bersyukur bisa memiliki iman dan pengharapan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ini adalah satu anugerah yang besar. Dan jika kembali pada kesempatan ini kita dapat bersekutu bersama, ini adalah satu anugerah yang besar. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat sebagai ayat pembuka, hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini nasihat Rasul Paulus melalui tulisannya kepada jemaat Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, memiliki satu pola pikir, satu konsep pemandangan, paradigma, yaitu apa? Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi ayat ini, nasihat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengalami dan menerima penebusan oleh korban Yesus Kristus. Diingatkan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Perubahan pola pemikiran terjadi karena kita mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus, mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Ini anugerah
yang sangat besar. Hanya kepercayaan kepada Allah melalui Yesus Kristus, kita mendapat pemahaman yang seperti ini. Mati bagi dosa karena pola hidup lama yang kita kuburkan melalui baptisan air. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kematian Kristus di kayu salib, kuasa kematiannya membebaskan kita dari dosa. Dan kebangkitannya menebus dan menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Nah, melalui proses kematian di dalam dosa dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dari sanalah kita dapat hidup bagi Allah. Sebab kita sudah dibebaskan dari natur tubuh dosa ini. Kita akan lihat di dalam Roma 7 ayat yang ke-24. Roma 7 ayat yang ke-24 dikatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Melalui ayat ini, Rasul Paulus mengutarakan bahwa dirinya itu dibelenggu oleh tubuh maut, dibelenggu oleh kuasa maut. Sehingga ketika dia menyadari, oh kalau demikian, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini pernyataan Paulus seolah-olah dia menyadari ketidakmampuannya untuk lepas dari belenggu tubuh maut ini. Maka dia katakan, aku ini manusia celaka. Dia menyadari bahwa dirinya sebelum dilepaskan dari tubuh maut, dia dalam keadaan yang celaka. Dia dalam keadaan yang terbelenggu. Di dalam Roma 7 ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di tengah-tengah kesulitan, derita, kuasa maut yang mengikat kehidupan Paulus, dia melihat satu solusi. Sehingga dia katakan syukur kepada Allah. Jadi perjumpaannya mengalami kasih Allah itu adalah rasa syukur. Itu adalah satu kesempatan. Demikian juga kita harus memandangnya, ibu bapak saudara terkasih. Jika kita percaya akan anugerah penebusan Yesus Kristus, itu adalah satu anugerah yang sangat besar yang sungguh harus kita syukuri. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Roma 6 ayat yang 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, bagaimana caranya kita dilepaskan dari tubuh maut yang membelenggu ini? Yaitu melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan melalui tindakan iman kita, yaitu menguburkan hidup lama, menguburkan tabiat lama melalui satu baptisan. Baptisan air yang kita alami di dalam Yesus Kristus itu melambangkan satu tindakan iman kita. Kita melakukan baptisan itu karena kita dasari dengan iman, dengan pengharapan. Sehingga dikatakan bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, bagi kita yang belum dibaptis, mari kita lakukan satu tindakan-tindakan nyata, tindakan iman. Yaitu apa? Kita siapkan diri untuk dibaptis di dalam Yesus Kristus. Yang makna baptisannya yaitu kita menguburkan, mengalami kematian di dalam Yesus Kristus. Dibaptiskan, menanggalkan hidup lama. Di dalam Roma 6 ayat yang keempat dikatakan,
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, inilah salah satu cara dan satu-satunya cara, ya bukan salah satu cara, satu-satunya cara kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, yaitu apa? Menanggalkan tabiat-tabiat lama, meninggalkan tabiat-tabiat dosa. Dan kita mengalami satu kuasa kebangkitan Allah, kebangkitan Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Dengan demikian, maka kita dapat hidup memuliakan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, yaitu seperti Rasul Paulus, aku manusia celaka. Kenapa? Kita terbelenggu oleh dosa yang mengikat kita dan menyeret kita kepada maut. Maka sebab itu, Paulus mengingatkan kepada kita agar kita dapat dilepaskan, dimerdekakan dari tubuh maut itu. Hidup yang dimerdekakan dari dosa. Kita akan lihat hidup seperti apa yang hidup menunjukkan ciri-ciri hidup yang dimerdekakan dari dosa. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, sebagai orang yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang punya tujuan hidup baru di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup bagi kemuliaan Allah, jangan izinkan dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kalau kita merenungkan, mengevaluasi kehidupan kita, katakanlah di tahun 2021, ya, banyak pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi bersyukur jika kita dapat lewati. Sekalipun mungkin pergumulan, tantangan, masalahnya belum terselesaikan, tetapi kita dapat lewati hari-hari kita. Ibu bapak saudara terkasih, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu terjadi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kita mengalami satu perubahan, pembaharuan di dalam pola pikir kita, di dalam tujuan hidup kita. Memasuki tahun yang baru ini, mengawali tahun yang baru ini, kita perlu mempersiapkan sesuatu yang baru melalui satu perubahan. Perubahan yang benar. Setiap perubahan berkonsekuensi, berisiko. Orang bisa berubah ke arah yang lebih buruk, dan orang bisa mengalami perubahan kepada satu perubahan yang lebih baik. Sudah barang tentu kita ingin mengalami perubahan-perubahan yang menuju perubahan yang lebih baik. Dari sebab itu, kita mesti arahkan tujuan hidup kita ini, yaitu hidup bagi Allah, hidup untuk Allah. Caranya menjauhi hal-hal yang menggoda, menjauhi hal-hal yang menarik dan menawan, namun akhirnya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang berdosa, hal-hal yang menyulitkan. Setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu tidak lepas dari keputusan-keputusan kita sebelumnya. Kita semua tahu apa yang kita putuskan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, itu akan mewarnai, membentuk apa yang akan kita petik di masa depan.
Oleh sebab itu kalau kita menjalani hidup ini dengan sembrono, dengan mengikuti keinginan daging kita, hidup dalam keterikatan dosa, maka kita akan menuai kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Banyak orang mengalami kesusahan. Kesusahan apa? Misalnya kesusahan karena kesehatannya. Kita mesti introspeksi, memeriksa diri. Mengapa kita jadi begini? Mengapa kita jadi sakit seperti ini? Mungkin gaya hidup kita yang tidak teratur, pola makan kita yang sembrono, ya, itu berdampak. Kita harus petik kesehatan yang bermasalah. Lalu mengenai keuangan, mengapa kita mengalami keuangan yang menjadi sulit seperti sekarang ini? Kita mesti memeriksa diri kita. Mungkin kita waktu-waktu yang lampau mengelola keuangan itu hanya untuk pemuasan nafsu, pemuasan ambisi, keserakahan, ketamakan. Sehingga akhirnya apa? Kita mengalami kesulitan. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kita perlu mengevaluasi diri kita. Sehingga kita dapat kembali menemukan arah tujuan kehidupan kita. Banyak sekali orang kehilangan arah tujuan hidup setelah mengalami satu babak perjalanan hidup yang sangat melelahkan di hari-hari yang lampau, di tahun yang lampau. Sudah barang tentu kita semua ingin mengalami satu pembaharuan. Maka kita mesti memiliki satu pola pikir yang baru, yaitu tujuan kita. Aku mau hidup bagi kemuliaan Allah. Sebab itu jangan dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Jangan engkau dikuasai oleh dosa. Yaitu apa? Keinginan-keinginan lahiriah kita hanya berorientasi dan berpusat pada pemenuhan keinginan kita, pemenuhan hawa nafsu kita. Pencapaian-pencapaian hanya guna keakuan. Nah, ini hidup yang melelahkan. Hidup bagi Allah, kita akan lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini peringatan-peringatan. Kita harus terbuka akan peringatan ini dan kita mengevaluasi kehidupan kita dengan peringatan ini. Jangan sampai kita menyerahkan anggota tubuh kita. Apa? Tangan kita. Apa? Kaki kita. Apa? Mata kita. Apa? Pendengaran kita. Seluruh panca indera tubuh ini jangan kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat dosa. Sebab kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita yang kepada hal-hal yang bersifat dosa, maka kita melakukan berbagai-bagai kelaliman, berbagai-bagai kejahatan. Tangan kita mungkin tidak untuk melakukan sesuatu yang benar, tetapi untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan. Mata kita melihat hal-hal yang tidak berkenan, sehingga kita terangsang untuk melakukan hal-hal demi pemuasan hawa nafsu. Nah, kita harus menyadari sebagaimana Rasul Paulus sadari, aku manusia celaka. Kenapa menjadi celaka? Karena aku terbelenggu oleh tubuh yang mengikat dan menyeret aku kepada maut. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kita harus menyadari ini, kita evaluasi. Apakah selama ini kita menggunakan apa yang ada pada kita panca indera untuk hal-hal yang berdosa?
Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkan dirimu kepada Allah, kepada pimpinan Allah, kepada kedaulatan Allah, melalui karya penebusan Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru di dalam Dia. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini panggilan daripada Tuhan agar kita dapat berfungsi menjadi garam bagi dunia, menjadi terang bagi dunia. Maka dengan pemahaman demikian, dengan tujuan hidup, aku mau hidup bagi Allah, maka kita dapat jalani tahun 2022 ini dengan penuh syukur dan sukacita, dan kita akan memetik buah-buah kebenaran itu. Hidup bagi Allah di dalam seluruh sisi kehidupan kita. Jadi bukan hidup bagi Allah, kalau dalam situasi atau lingkup gerejawi, hari Minggu saja. Kalau kita di gereja hidup bagi Allah. Tetapi kalau selepasnya itu kita hidup sesukanya, salah, terbalik. Justru kita harus menyatakan kepada dunia bahwa kita mengalami satu perubahan, pembaharuan di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Kita harus berdampak menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas lingkup kerja kita, ya, di dalam lingkup gerejawi. Ini kita harus menyatakan hidup yang bagi Allah. Rasul Paulus juga katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, ini tanggung jawab kita, hidup yang memuliakan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, biar di dalam tahun yang baru ini kita mau memiliki tujuan hidup yang baru. Dan kita mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus melalui menanggalkan hidup lama, cara hidup lama. Dan kita mau menggunakan hidup baru di dalam terang dan hikmat Tuhan. Agar apa? Kehidupan kita, anggota-anggota tubuh kita menjadi alat-alat kebenaran yang memuliakan Allah. Karena itulah tugas, panggilan, dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari Ibu Bapak Saudara terkasih, hidup bagi kemuliaan Tuhan sebagai umat tebusannya, sehingga hidup kita berdampak dan memuliakan Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru, beraktivitas di dalam tahun yang baru sebagai ciptaan baru yang memiliki tujuan hidup hanya bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami dapat hidup dalam perkenan Tuhan, dapat hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami betul-betul mau memanfaatkan seluruh anggota tubuh kami dan menyerahkannya ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Sehingga aktivitas yang kami lakukan di dalam segala sisi kehidupan kami betul-betul membawa terang, menjadi garam bagi dunia, dan bermanfaat bagi lingkungan di mana kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami nyata benar Allah dipermuliakan. Puji syukur pada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada kesempatan kali ini. Dan kami mau hidup bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.